Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini ingin menyelesaikan tugas video dari mata kuliah Data Mining. Di sini kami beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Farhad Binata Yogi, dengan NIM G201-23037. Saya Mu Abdul Aziz dengan NIM G201-23015. Saya Markus dengan NIM G201-23021. Jadi di sini kami akan memprediksi jumlah pengunjung di taman kota. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang kami angkat dengan judul Prediksi Jumlah Pengunjung Harian di Taman Kota. Dengan latar belakang dan tujuan, Dinas Pariwisata ingin memprediksi jumlah pengunjung harian di Taman Kota utama untuk pengelolaan kebersihan, keamanan, dan fasilitas. Dengan tujuan memprediksi jumlah pengunjung 3 hari ke depan berdasarkan pola histori, termasuk efek akhir pekan. Variabel data yang akan digunakan yaitu ada 2, tanggal, bulan, tahun, dan jumlah pengunjung harian. Sifat dan karakter data, time series atau deret waktu harian, mengandung musiman mingguan, yaitu periode 7 hari, volume data moderat beberapa bulan. Ada sedikit kebiasaan yang terjadi pada pengunjung ketika hari kerja mengalami penurunan pengunjung, yaitu hari Senin sampai Jumat, dan mengalami kenaikan pengunjung ketika hari libur, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Tujuan praktisi, di sini kami ingin memprediksi pengunjung 3 hari ke depan di tanggal 21 sampai 23 bulan 10 2025. Algoritma yang digunakan dan alasan pemilihan. Algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan studi kasus prediksi jumlah pengunjung harian di taman kota adalah SARIMA. Algoritma ini dipilih karena data yang digunakan bersifat deret waktu atau time series dan menunjukkan adanya pola musiman mingguan, di mana jumlah pengunjung cenderung meningkat setiap akhir pekan, yaitu Sabtu dan Minggu, serta menurun pada hari kerja yaitu Senin sampai Jumat. Pola semacam ini tidak dapat ditangkap secara optimal oleh model ARIMA biasa yang hanya memodelkan hubungan autoregresif dan moving average tanpa memperhitungkan faktor musiman. SARIMA memiliki keunggulan karena mampu menggabungkan 3 komponen penting dalam peramalan deret waktu, yaitu komponen tren, perbedaan, dan komponen musiman. Dengan memasukkan parameter musiman seperti dalam kurung P, D, Q, dan S, SARIMA dapat memodelkan fluktuasi berulang dengan periode tertentu. Dalam kasus ini periode mingguan, S sama dengan 7. Selain itu, SARIMA memiliki fleksibilitas tinggi dalam menyesuaikan parameter orde model dalam kurung P, D, Q, dan PDQS untuk mencapai keseimbangan antara kompleksitas dan akurasi model. Pemilihan SARIMA juga didasarkan pada pertimbangan efisiensi data dan interpretabilitas. Data pengunjung taman kota relatif tidak terlalu besar dan memiliki pola teratur, sehingga model statistik klasik seperti SARIMA lebih efisien dibandingkan metode berbaris pembelajaran mendalam, misalnya LSTM, yang memerlukan data dalam sejumlah besar dan waktu pelatihan yang lama. Selain itu, hasil model SARIMA lebih mudah dianalisis secara matematis karena parameter-parameter yang dihasilkan seperti AR, MA, dan seasonal AR per MA dapat diinterpretasikan untuk memahami bagaimana pola masa lalu memengaruhi prediksi ke depan. Dengan demikian, algoritma SARIMA dipilih karena memilih paling sering dengan karakteristik data, mampu menangkap pola musiman mingguan, dan memberikan hasil prediksi yang akurat serta mudah dijelaskan secara statistik. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang pertama, jenis dan pendekatan metode. Metode yang digunakan adalah metode deret waktu dengan pendekatan model SARIMA.
Model ini digunakan untuk menganalisis data berdasarkan urutan waktu dan memprediksi nilai masa depan dengan mempertimbangkan tren, musiman, dan fluktuasi acak. Sarima merupakan pengembangan dari model Arima dengan tambahan komponen musiman. Bentuk umum model Sarima ditulis sebagai Sarima dalam kurung P, D, Q dalam kurung P besar, D besar, Q besar, S. Artinya model ini terdiri dari dua komponen utama, komponen non-musiman Arima, komponen musiman P, D, Q dengan periode musiman S. Adapun rumus umum Sarima. Secara umum, model Sarima dapat ditulis sebagai, ini adalah rumus secara umum Sarima dengan kategori simbolnya ini adalah arti-arti dari simbolnya. Penjelasan tahapan manual. Langkah pertama, pemeriksaan dan visualisasi data. Data jumlah pengunjung diubah menjadi deret waktu untuk melihat pola, apakah pola tren dalam kurung naik atau turun dari waktu ke waktu. Yang kedua, apakah terdapat pola musiman, contoh ramai tiap akhir pekan. Hasil grafik digunakan untuk memastikan bahwa data cocok dimodelkan dengan Sarima. Langkah 2, uji stasioneritas. Data deret waktu harus stasioner, artinya rata-rata dan variansnya konstan dari waktu ke waktu. Jika tidak stasioner, maka dilakukan differentiating atau pembedaan, di mana Y aksen T sama dengan YT dikurang YT kurang 1. Untuk musiman dilakukan Y double aksen T sama dengan YT dikurang YT kurang S. Pada model ini digunakan D sama dengan 1 dan D besar sama dengan 1. Artinya data dibedakan satu kali untuk menghasilkan tren dan satu kali lagi untuk menghasilkan pola musiman. Langkah 3, identifikasi parameter, di mana P dalam kurung AR dilihat dari korelasi parsial PACF. Q dalam kurung MA dilihat dari korelasi biasa ACF. Dan P, Q, S ditentukan dari pola musiman. Dalam kasus ini mingguan maksimal, maka S sama dengan 7. Dari hasil identifikasi diperoleh model terbaik Sarima 1117. Langkah 4, estimasi parameter. Parameter dalam model ini diestimasi menggunakan metode maksimum MLE. Hasil estimasi ini ditampilkan pada tabel summary di program Python yang memuat koefisien tiap parameter, nilai P, value, uji signifikasi. Nilai AIC menunjukkan seberapa baik model memfit data. Langkah 5, diagnostik model. Setelah parameter diestimasi, dilakukan uji diagnostik. Apakah radius distribusi acak, white noise? Jika radius masih menunjukkan pola, model perlu diperbaiki. Langkah 6, prediksi. Jika model sudah sesuai, maka dilakukan prediksi ke depan. Persamaan peramalan untuk model Sarima 11111 secara konseptual adalah seperti berikut.
Setiap nilai YT dihitung berdasarkan data sebelumnya dan error yang terjadi sebelumnya. Langkah 7, visualisasi hasil prediksi. Prediksi dibandingkan dengan data aktual melalui grafik, garis biru data aktual, garis merah hasil prediksi. Area merah muda, batas kepercayaan. Visualisasi ini digunakan untuk menilai sejauh mana hasil prediksi mendekati data aktual. Yang kelima, interpretasi hasil. Model Sarima menghasilkan prediksi jumlah pengunjung 14 hari ke depan. Jika garis prediksi mengikuti pola data historis, maka model dianggap tetap fit. Interval kepercayaan menunjukkan batas atas dan batas bawah prediksi dengan tingkat keyakinan, biasanya 95%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk di tahap pertama ini untuk penguploadan file. Sini tahap pertama kita tulis penguploadan. Jadi kodenya itu seperti ini. From Google Colab. Jadi sini kita menggunakan Google Colabs untuk menganalisis data prediksi jumlah pengunjung taman kota. Import files. Terus files. Jadi tujuan tahap pertama ini yaitu untuk membuka dialog upload di Google Colab agar kita bisa mengunggah file dalam bentuk TXT atau CSV. Selanjutnya ke tahap kedua yaitu import library, yaitu bahasa yang kita gunakan pada project ini. Itu kita bisa tulis tahap 2 import library. Yang pertama itu yang kita gunakan yaitu Pandas, dan selanjutnya NumPy, dan ada juga Matplotlib, dan selanjutnya metode yang kita gunakan yaitu Zarima. Saya akan menuliskannya. Import Pandas as import as. Dan agar memudahkan kita, jadi Pandas ini kita ganti namanya, disingkat menjadi PD agar mudah dipanggil, dan NumPy kita singkat jadi NP. Selanjutnya Matplotlib. Jadi sini kita singkat menjadi PLT. Selanjutnya memasukkan metode Zarima. From start models start sub start test scratch
Selanjutnya, mengapa harus kita beli metode Zarimax? Ya, karena Zarimax ini mendukung komponen seasonal dan juga eksponen jika diperlukan. Jadi cocok untuk data yang akan kita prediksi. Oke, kita lanjut ke tahap 3, yaitu baca dan siapkan data. Baca dan sekaligus menampilkan hasil dari codingan yang di atas. Preview. Please upload it. Oke, di sini guys. Bisa langsung tab. Seperti ini, itu dari belakang. Masuk with open file. Ini file yang akan kita panggil. Langsung tab. Koma. Dua. Contoh. Straight. Star. Dua. Date. Star. Star. Satu. SCV. CVS.
Oke, di sana saya akan mulai menjelaskan di tahap 3 ini. Yang pertama untuk file path, list upload case untuk 0. Ini gunanya itu kita mengambil nama file pertama yang akan diupload. Selanjutnya yaitu file length atau untuk mencari baris header, date, tanggal atau visitor. Ini penting kalau file memiliki deskripsi sebelum tabel. Selanjutnya yaitu star index i. Ini untuk menyimpan baris di mana header database dimulai. Selanjutnya yaitu pdread csv line bla 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 bla. Ini membaca CSV dimulai dari header yang benar. Yang selanjutnya yaitu pd to date time, mengubah kolom date ini, mengubah kolom date ke tipe date time sehingga bisa dibaca oleh Python. Yang terakhir yaitu dataset. Ini membuat dataset tanggal sebagai indeks wajib untuk fungsi time series untuk mengerti posisi waktu. Oke, di sini saya kelupaan tentang previewnya. Jadi untuk menampilkan tabel jumlah data yang telah diupload itu print jumlah data. Salah, print nt jumlah data titik 2 koma len. Data. Oke, ini itu print print tulisannya print data ya. Oke, jadi tujuan preview ini yaitu untuk menampilkan jumlah baris, jumlah hari pengamatan, dan 5 baris pertama untuk memverifikasi. Ini sangat penting, pastikan tidak ada error pada saat bersharing tanggal dan kolom. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu tahap 4. Tahap 4 analisis mingguan. Analisis data mingguan. Date. So, day of week. Day of week. Day of week. Supaya kita sama dengan data. Oke, jadi untuk penjelasan di tahap 4 ini, yang pertama yaitu day of week. Ini untuk memberikan angka contohnya itu
day off itu hari di minggu. Contohnya itu kita beri angka 0 sampai 6, dan agar lebih mudah untuk dibaca, kita ampli yaitu untuk konversi angka nama ke hari, itu Senin 0, Selasa 1, Rabu 2, dan seterusnya. Dan untuk data grup yaitu menghitung rata-rata pengunjung tiap hari. Selanjutnya yaitu ada indeks. Cloud index per hari begini. Dan untuk ini determines ini untuk memastikan urutan Senin sampai Minggu, bukan urutan alfanumerik. Dan untuk yang terakhir show, untuk menunjukkan hasil yang telah dihitung dari tahap pertama ini. Dan tujuan untuk tahap 4 ini untuk memastikan ada pola mingguan sehingga sarima relevan. Oke, kita lanjut ke tahap 5. Membangun model sarima. Model sama dengan sarima X. Kecil. Tab. Oke. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa untuk rumus, saya contohkan, untuk rumus sarima, arima, yaitu PDQ, yang dimana P ini adalah AR, D ini adalah diferensin, dan Q nya ini yaitu MA. Dan untuk seasonal order ini hanya menambahkan S di sini data hariannya, seperti maksudnya minggu itu ada 7 hari, jadi di sini S sama dengan 7. Jadi untuk order ini seasonal order ini yaitu untuk menangkap pola musiman mingguan. Dan untuk operance stationary, false, dan enforce invertibility yaitu untuk memperbolehkan parameter yang kadang tidak memenuhi kondisi stationary atau invertibility agar optimasi tetap berjalan. Oke, lanjut ke tahap 6. Tahap selanjutnya yaitu untuk melatih model sarima. Melatih model. Ini modelnya itu sarima fit sama dengan model fit sama dengan
2 N sama saja ringkasan model Sarimah. Print Sarimah fit Sumeru di sini jadi 6. Oke, fungsi fungsi fit di sini yaitu untuk mengeksekusi otomatis untuk menemukan parameter terbaik, dan untuk dips files mematikan output verbose proses optimasi. Dan yang terakhir yaitu summary menampilkan koefisien standar error, z-stats, p-value, ith bits, height, key IC, dan log likelihood. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap 7 untuk memprediksi 3 hari ke depan. Jadi ini adalah tujuan kita untuk masalah ini, memprediksi jumlah pengunjung taman pada 3 hari ke depan. Untuk saya mulai untuk forecast period, ini untuk memprediksi secara interaktif menggunakan persamaan model dan asumsi. Dan untuk PD data range ini untuk membuat label tanggal untuk menghasilkan prediksi berdasarkan tanggal terakhir data yang telah yang kita masukkan. Terus selanjutnya yaitu AS type integer. Ini merupakan ke integer AS type merubah data yang telah kita menjadi integer, jadi hanya angka saja yang bisa dibaca. Oke, selanjutnya kita ke tahap 8, yaitu visualisasikan hasil. Tahap 8, visualisasi hasil. Figur size sama dengan hasil itu 10. LT plot menampilkan grafik. Oke.
label sama dengan label. Wow, sepertinya plot PLT title prediksi. Tanggal jumlah prediksi. Jadi tujuan tahap 8 ini yaitu untuk visualisasikan, memudahkan verifikasi apakah prediksi logis dan mengikuti pola data. Selanjutnya kita ke tahap terakhir, tahap 9, evaluasi. Singkat. Betul, residual. Jadi residual resid sama dengan Sarima fit resid plot index, bukan begini. Sebelum itu kita perlu memunculkan status residual. Resid describe. Size 8 seharusnya, dan di sini ada 3. Plot seperti ini. Oke, kita ubah yang label pakai sama X label title residual, karena ini untuk evaluasi. Jadi saya tulis error model Sarima. Oke, dan untuk setelah kita membuat programnya, saatnya kita menjalankan programnya. Yang pertama itu di run, terus setelah muncul tanda choice files, kita tekan dan pilih data yang diberikan, menunggu proses. Jadi di sini yang pertama itu tren rata-rata pengunjung per minggu. Jadi Senin sampai Minggu sudah diratakan.
Selanjutnya ringkasan model Sarima seperti itu, dan prediksi jumlah pengunjung 3 hari ke depan. Nah, dan terakhir yaitu statistik residualnya.